Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Rofi Rofaida. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu penilaian kinerja atau performance appraisal. Topik yang akan kita kaji terdiri dari konsep penilaian kinerja, manfaat, proses, metode, dan terakhir kebijakan penilaian kinerja. Pembahasan mengenai penilaian kinerja didasarkan pada dua kebutuhan dari perusahaan dan juga dari individu. Yang pertama adalah human needs. Karyawan sering bertanya, "How well am I doing?" Sebaik apakah saya bekerja? Kemudian pertanyaan kedua yang sering diajukan oleh karyawan adalah, "How can I do better?" Bagaimana saya dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik? Sedangkan dari sisi organizational needs atau kebutuhan perusahaan sering mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, sebaik apakah karyawan saya bekerja, baik secara individual maupun secara kolektif? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa yang dapat kami lakukan untuk menolong karyawan kami sehingga bisa bekerja lebih baik? Dari dua kebutuhan ini, penilaian kinerja menjadi sangat penting dan sangat strategis bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri. Dassler mendefinisikan penilaian kinerja atau performance appraisal sebagai evaluating an employee current and or past performance relative to performance standard. Artinya, penilaian kinerja adalah proses untuk menilai kinerja karyawan saat ini dan masa yang lalu dibandingkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan penilaian kinerja itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah evaluasi, yang kedua adalah development. Evaluasi berarti penilaian kinerja harus memberikan nilai kepada kinerja karyawan saat ini dan pada masa yang lalu. Sedangkan tujuan yang kedua adalah development atau pengembangan. Artinya, penilaian kinerja tidak hanya menilai hasil kerja karyawan, tetapi juga harus bisa memberikan feedback kepada karyawan mengenai kompetensi apa yang harus dimiliki atau memberikan saran mengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang harus diikuti oleh karyawan. Manfaat penilaian kinerja itu sendiri ada banyak. Di sini saya akan menyampaikan 6 dari manfaat penilaian kinerja. Yang pertama tentu saja adalah memperbaiki kinerja. Yang kedua, merencanakan pengembangan karir. Seringkali, hasil penilaian kinerja menjadi informasi bagi perusahaan untuk memutuskan siapa karyawan yang akan dipromosikan. Kemudian yang ketiga adalah membuat keputusan penempatan. Yang keempat, menyesuaikan kompensasi. Yang kelima, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa penilaian kinerja harus memiliki tujuan development atau pengembangan. Dan yang terakhir, manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai salah satu praktek terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Kemudian, proses penilaian kinerja itu sendiri merupakan tahapan yang sangat sistematis. Diawali dengan menentukan tujuan penilaian kinerja, kemudian yang kedua, menentukan indikator atau standar penilaian. Indikator penilaian ditentukan dari job deskripsi karyawan. Kemudian, tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam proses penilaian kinerja adalah menentukan metode penilaian. Kemudian, melaksanakan penilaian, dan terakhir adalah memberikan feedback. Di sini saya akan membahas mengenai indikator penilaian kinerja. Indikator penilaian kinerja yang efektif setidaknya harus memenuhi 4 karakteristik. Yang pertama adalah reliability. Reliability berkaitan dengan bahwa indikator yang digunakan
Jika dilakukan penilaian secara berulang, maka dia akan memberikan hasil yang konsisten. Kemudian yang kedua adalah relevance. Artinya, indikator yang digunakan must be related to the actual output. Artinya, indikator ini sesuai dengan job deskripsi karyawan, apa yang dilakukan oleh karyawan, kemudian actual output apa yang dihasilkan oleh karyawan dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga, sensitivity. Sensitivity artinya indikator yang digunakan harus bisa membedakan antara karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi dengan karyawan yang memiliki kinerja di bawah standar. Dan terakhir, practically. Artinya indikator tersebut harus bisa diukur. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan perusahaan dalam melakukan penilaian kinerja. Yang pertama, ada yang bersifat individual. Artinya perusahaan menilai karyawan secara individual. Kemudian yang kedua adalah multiple person, yaitu perusahaan membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Metode yang pertama adalah metode yang bersifat individual. Perusahaan bisa menggunakan Kreatif Rating Scale, Forced Choice Method, Essay Evaluation, Checklist and Weighted Checklist, atau Behavioral Observation Scales. Sedangkan metode yang kedua, yaitu Multiple Person, perusahaan bisa menggunakan metode ranking atau Pair Comparison atau Force Distribution. Kemudian yang harus ditetapkan oleh perusahaan adalah terkait dengan kebijakan penilaian kinerja. Kapan penilaian kinerja itu akan dilakukan dan siapa yang melakukan penilaian kinerja? Pertanyaan pertama adalah bahwa penilaian kinerja bisa dilakukan single calendar day setiap hari atau bisa berbasis annual tahunan, bisa 2 kali dalam setahun, bisa 3 kali, atau penilaian kinerja berbasis kepada task cycle atau berbasis pada pekerjaan. Kemudian siapa yang melakukan penilaian kinerja? Penilaian kinerja bisa dilakukan oleh komite yang terdiri dari beberapa supervisor, kemudian bisa dilakukan oleh bawahan kita, oleh rekan kerja, juga penilaian terhadap diri sendiri atau self-evaluation, dan juga penilaian kinerja bisa menggunakan combination of approach, artinya menggunakan beberapa kombinasi di atas. Demikianlah materi tentang penilaian kinerja. Materi selanjutnya saya akan membahas lebih detail mengenai metode-metode penilaian kinerja pada pertemuan berikutnya. Baiklah, saya akan tutup dengan salah satu quotes yang sangat menarik. A total commitment is a paramount to reaching the ultimate in performance, dari Tim Flores. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.